Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dan selamat berjumpa dalam acara pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman Surabaya hari ini. Senang sekali saya Gusto Mesak dapat kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam kegiatan hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam sesi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang tentunya sangat menarik dan sangat berguna dan perlu kita ketahui bersama. Bapak Ibu Saudara-saudari, topik apakah itu? Topik tersebut adalah mengapa perlu katekesasi. Saya ulangi sekali lagi, topik kita hari ini adalah mengapa perlu katekesasi. Nah, mendengar tentang katekesasi tentu bukanlah hal yang asing bagi kita, terutama bagi kita yang sudah lama bertumbuh dan mengalami kedewasaan rohani di Gereja Kristen Indonesia, terkhususnya di GKI Residen Sudirman Surabaya. Namun apakah kita semua sudah tahu tentang apa itu katekesasi? Nah, agar kita bisa belajar lebih dalam dan bisa paham lebih dalam lagi tentang katekesasi, hari ini telah hadir bersama dengan saya seorang narasumber yang saya yakin 1000%, bukan lagi 100%, beliau ini sudah sangat paham tentang katekesasi yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini. Dan narasumber kita hari ini adalah Ibu Pendeta Sri Agus Patnaning Sileweyer, atau yang sering kita sapa dengan Ibu Pendeta Naning. Salam Ibu Pendeta Naning. Shalom Gusto, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Apa kabar Gusto? Puji Tuhan, kabar baik. Ibu Pendeta Naning juga bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Tuhan, sehat selalu. Bapak Ibu saudara-saudara juga saya harap semua sehat ya. Semua dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, melihat Ibu Pendeta Naning yang sangat ceria dan penuh sukacita hari ini, seolah memberi kesan bahwa kegiatan kita hari ini akan berjalan dengan penuh ceria dan sukacita. Nah, karena Ibu Pendeta Naning sudah hadir bersama dengan kita saat ini, kita akan segera memulai kegiatan kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa, sehingga kegiatan pendalaman hari ini dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa sumber segala berkat, kami mengucap syukur atas berkat kepenuhan rohani yang terus Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, terkhususnya buat hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa semakin bertumbuh dalam kerohanian, bertumbuh dalam iman yang sejati melalui kegiatan pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman hari ini Tuhan. Kami mohon ya Tuhan Engkau memberkati kegiatan ini agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan biarlah kami semua yang mengikutinya boleh semakin bertumbuh dalam iman yang sejati kepada Engkau. Berkatilah Ibu Pendeta Naning yang akan menjadi narasumber bagi kami semua. Kiranya apa yang ia sampaikan benar-benar bersumber dari isi hati dan pikiran Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Ibu Pendeta Naning, jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengapa perlu katekesasi. Nah, di gereja-gereja seperti GKI dan aliran gereja yang seperti GKI, ini sebelum orang mengaku percaya dan dibaptis dewasa, itu mereka harus melalui proses yang namanya katekesasi nih Bu. Nah, pasti Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih juga penasaran ya, sebenarnya apa sih katekesasi itu? Nah, boleh dong Ibu Naning sharing kepada kami sebenarnya apa itu katekesasi. Silakan Bu. Ya, saya kira banyak orang sudah tahu ya, karena sudah menjalaninya. Tapi tidak ada jeleknya kita mengingat sedikit tentang pengertian katekesasi. Sebenarnya katekesasi itu merupakan salah satu pelayanan pendidikan Kristen yang dilakukan oleh gereja. Jadi kalau dilihat dari kata aslinya, katekesasi berasal dari kata kerja bahasa Yunani, katekisin. Jadi katekisin itu secara hurufiah berarti menggemakan. Jadi kalau suara yang bergema itu seperti dipukul bertalu-talu gitu, gitu ya. Jadi katekisin itu menyuarakan sesuatu, ya, menyuarakan dari atas ke bawah dan suara itu bergema. Jadi misalnya seperti orang yang berpidato di mimbar di atas gitu, suaranya itu sampai gitu ya, didengar oleh pendengar dengan bergema.
Dan ini dipakai untuk sebenarnya menjelaskan bahwa katekesasi itu kira-kira seperti itu memberikan pengetahuan atau menyampaikan pengajaran dari seorang yang lebih berpengetahuan kepada orang yang kurang berpengetahuan. Nah, istilah katekesasi itu dipakai untuk secara khusus dalam gereja menjelaskan tentang proses mengkomunikasikan. Jadi menggemakan tadi itu proses mengkomunikasikan atau membagikan informasi, mengajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman. Nah, oleh karena itu seringkali kita pahami komunikasi iman itulah yang diajarkan dalam katekesasi. Jadi apa yang dipelajari ya tentang segala sesuatu terkait dengan apa yang kita imani, tentang Tuhan yang kita imani, dan segala sesuatu terkait dengan tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Nah, Gusto, kalau di GKI itu dirumuskan dengan definisi yang jelas ya. Saya kutipkan ya di Tata Gereja, secara khusus Tata Laksana pasal 29, ini Tata Gereja yang baru. Bunyinya gini: katekesasi adalah pendidikan iman dan ajaran tentang pokok-pokok iman Kristen, pendidikan iman, ajaran tentang pokok-pokok iman Kristen untuk mempersiapkan katekisan itu peserta katekesasi menjadi anggota sidi yang memenuhi dan melaksanakan tugas panggilannya dalam kehidupan secara utuh. Jadi jelas ya, ini pendidikan iman, ajaran tentang pokok-pokok iman Kristen yang mempersiapkan seseorang yang akan mengaku percaya secara penuh menjadi anggota gereja secara penuh, agar dia memahami tentang imannya dan melaksanakan tugas panggilan dalam kehidupan secara utuh sebagai orang beriman. Nah, itu katekesasi. Nah, kalau Tata Gereja mengatur itu katekesasi berlangsung selama 9 sampai 12 bulan, diselenggarakan seminggu sekali gitu. Jadi itu yang dilakukan di GKI sebagai sebuah sarana mengkomunikasikan pengajaran iman, mempersiapkan calon anggota gereja. Ada hal penting yang akan diperoleh seseorang. Apa tadi? Dapat mengaku percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh iman, bukan asal percaya. Pokoknya Yesus selamat katanya, enggak, bukan katanya, dia betul-betul mengimani itu gitu ya. Yang kedua, betul-betul setelah saya mengimani, saya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, saya memahami tugas panggilan saya dan saya dapat melaksanakan tugas panggilan sebagai pengikut Kristus. Tugas panggilan secara umum dan secara khusus tentu memahami dan dapat melaksanakan tugas panggilan sebagai anggota gereja yang penuh, anggota, karena ada anggota baptis anak ya, waktu anak-anak dibaptis, itu baptis anak, setelah dewasa katekesasi, mengaku percaya, itu anggota yang penuh, anggota dewasa yang penuh, yang disebut anggota sidi. Begitu, Gusto. Baik. Menarik tadi Ibu Naning katakan mempersiapkan anggota jemaat untuk mengaku percaya. Nah, ini timbul pertanyaan lagi nih dari saya nih, Bu. Kan kalau namanya mau percaya ya sudah percaya Tuhan Yesus Kristus. Kalau misalnya ada orang mau percaya di sebuah gereja ya kayak istilahnya langsung aja datang, ditangkap gitu. Kalau istilah-istilah di gereja pada umumnya memenangkan jiwa, ditangkap jiwanya, langsung diterima dengan sukacita, kemudian langsung dibaptis dan menjadi jemaat, nggak usah sampai harus melewati katekesasi. Nah, ini menarik. Jadi orang menjadi bertanya-tanya, ini kan prosesnya lama, apalagi tadi Ibu menjelaskan ini ada pengajarannya dan ini membutuhkan proses, sehingga ini bisa membuat orang semangatnya jadi berkurang nih, Bu.
Takutnya nanti mereka harusnya mau terima Tuhan Yesus, mau menjadi jemaat, tapi karena ada proses yang harus ini mereka lewati yang namanya katekisasi ini, takutnya malah menurunkan semangat mereka nih Bu. Nah, bagaimana nih Bu penjelasannya kalau ada yang bertanya kayak gitu? Memang kadang-kadang ada yang nawar ya, Iya. kok lama, bisa Iya. enggak Iya, dipersingkat benar. gitu ya. Kenapa mesti lama-lama untuk Benar. dibaptis? Iya. Untuk saya teristimewa untuk kalau yang sudah dewasa belum dibaptis. Saya Iya. mau percaya Yesus, kenapa kok dipersulit? Iya. Ada yang tanya begitu juga. Nah, pertanyaan kritisnya adalah apa sih artinya percaya kepada Tuhan Yesus? Iya. Percaya kepada Tuhan Yesus tentu yang dimaksud adalah bagaimana seseorang beriman teguh kepada Tuhan Yesus. Bukan sekedar tahu tentang Tuhan Yesus, oh Yesus juru selamat, bukan sekedar itu, tapi dia betul-betul mempercayakan hidupnya, mempercayakan masa depannya. Kalau istilah lama itu dipakai mempercayakan seantero hidupnya gitu ya, Benar, tubuh, iya. roh dan jiwanya kepada Tuhan. Iya. Nah, orang bisa beriman teguh, mempercayakan diri sepenuh hati kepada Tuhan Yesus kalau dia tahu sebenarnya siapa sih yang dia imani. Tahu secara secara jelas, tahu secara dengan penuh pengertian. Saya mengatakan begini, ibu saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia belum pernah mendengar apa-apa. Dia mimpi didatangi orang, lalu seperti gambar di kalender gitu ya. Lalu tanya tetangga, oh itu Tuhan Yesus. Tetangga bilang, oh ibu berarti dipanggil untuk percaya Yesus. Ibu saya tidak tahu apa itu arti percaya Yesus. Maka kemudian dibawa kepada pendetanya. Pendetanya lalu mengajar, oh ibu kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus, ibu mesti belajar, itu ya. Jadi ketika kemudian ibu saya masuk dalam sebuah proses katekisasi, diajari, oh siapa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu sehebat apa sih? Apa pengaruhnya Tuhan Yesus dalam hidup saya? Jadi ibu saya menjadi lebih kenal siapa Yesus, kita semua begitu ya, lebih menjadi tahu. Dia mendengar berita tentang siapa Tuhan Yesus, mengenal Tuhan Yesus dengan baik dan benar. Termasuk kalau saya menjadi pengikut Kristus, tugas panggilan saya itu apa? Nah, ini dimaksudkan supaya orang mengikut Kristus itu bukan hanya ikut-ikutan. Bukan hanya kadang-kadang itu terpaksa oleh kondisi karena pacarnya Kristen, lalu supaya nanti bisa bersama gitu. Tergantung oleh kondisi, tapi keputusan ini harus keputusan yang dewasa, keputusan yang dibuat dengan sebuah kesadaran penuh, dan saya bisa berpegang teguh, beriman itu berpegang teguh, memegang teguh Tuhan kalau saya yakin siapa Tuhan yang saya imani. Saya tahu betul siapa dia. Bukan keputusan yang emosional, ikut-ikutan, emosional, apalagi hanya warisan yang ya sudah kita tradisi keluarga Kristen, waktunya dibaptis, di sini, tapi tidak kenal, tidak tahu, itu akan bahaya sekali. Bahayanya apa? Karena orang akan mudah goyah kalau ada masalah. Dia bisa punya pemahaman-pemahaman yang salah tentang Tuhan Yesus, tentang imannya, hingga kalau ada persoalan maka dia akan gampang meninggalkan imannya. Nah, oleh karena itulah sekali lagi keputusan mengikut Yesus itu harus didasarkan pada pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan Yesus. Kalau Gusto ingat Roma 10 ayat 17, itu mengatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu memang karunia Roh Kudus. Tetapi iman itu akan bertumbuh, berkembang kalau kita banyak mendengar berita tentang siapa Tuhan yang kita imani dan firman-Nya.
Jadi sesungguhnya mengaku percaya kepada Tuhan Yesus harus dengan iman, tetapi untuk beriman kita juga mesti mendengar pengajaran iman gitu ya, yang memperkenalkan siapa Tuhan yang kita imani dan bagaimana hidup mengikut Dia. Dan dengan dasar inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja melakukan katekesasi sebagai upaya mengkomunikasikan iman, mengkomunikasikan pengajaran iman, membuat orang bisa beriman dan secara khusus membawa calon anggota gereja untuk sungguh-sungguh beriman penuh kepada Tuhan. Nah, satu lagi ayat yang seringkali dihafal ya oleh orang Kristen itu yang amanat Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi sebenarnya yang menjadi konsentrasi tugas panggilan para murid Kristus, tugas perutusan dari Kristus, dan itu tugas perutusan gereja adalah bukan hanya membaptis orang, tapi membaptis itu selalu terkait dengan sebuah panggilan mempersiapkan orang yang dibaptis menjadi murid Kristus yang memahami dan melaksanakan ajaran Kristus. Nah, dalam rangka mempersiapkan orang untuk beriman kepada Tuhan Yesus dan supaya sungguh-sungguh mampu hidup menjadi murid Kristus yang setia, maka katekesasi dilaksanakan. Begitu Gusto. Dan itu sebenarnya ya kalau pemahaman katekesasi yang yang utuh itu tidak berlangsung hanya 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan. Itu boleh dibilang hanya katekesasi dasar ya. Tapi katekesasi itu proses kita belajar tentang pengajaran iman, proses belajar mengenal, memahami firman Tuhan yang berlangsung seumur hidup. Jadi proses menggemakan firman Tuhan, menggemakan pengajaran iman itu panggilan gereja yang sesungguhnya mesti diikuti oleh setiap anggota gereja seumur hidup. Begitu, Gusto. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jelas ya manfaat katekesasi ini sangat besar sekali ya, sangat luar biasa sekali manfaat katekesasi. Tapi ini masih banyak yang bertanya, kok lama ya Bu ya katekesasi ini sampai berbulan-bulan. Jadi kayak ada yang bertanya, gak bisakah dipersingkat nih katekesasi ini? Kalau misalnya dalam kondisi darurat atau dalam kondisi tertentu saya mau cukup hanya berapa bulan aja atau nggak ngikut sampai penuh katekesasinya. Apakah ada seperti itu tuh? Ini Ibu Nani mungkin bisa menjelaskan kepada kami, Bu. Ya, itu sering ditanyakan ya. Memang kadang ada kesulitan-kesulitan. Banyaknya kalau untuk anak sekolah, banyaknya tugas sekolah, les ini les itu, sehingga tidak bisa mengikuti katekesasi. Yang bekerja juga mungkin kerja lembur sampai malam, sehingga kemudian merasa bahwa katekesasi itu menjadi sebuah beban yang jangan lama-lama begitu ya gitu ya. Ya ini kan karena proses belajarnya 1 minggu sekali ya. Jadi menjadi lama begitu ya. Tetapi ada pernah kita juga memberikan katekesasi untuk kasus khusus untuk orang yang tugas ya. Kan ada seorang yang harus tugas dinas, dia belum katekesasi, lalu dia ingin katekesasi dan dia ingin dibaptis dulu sebelum tugas dinas, diutus ke tempat yang jauh begitu, maka gereja bisa mempersiapkan. Nah, itu kalau dalam tata gereja, dalam tata laksana pasal 29.4 itu dikatakan gini, dalam kasus-kasus tertentu di mana calon tidak dapat mengikuti katekesasi menurut waktu dan kurikulum yang ditentukan, Majelis Jemaat menentukan lama penyelenggaraan dan menyesuaikan bahan katekesasinya. Jadi ini yang reguler ya. Kalau ya reguler, tata gereja itu mengatur 9 sampai
12 bulan. Tetapi yang namanya dalam kehidupan ini selalu saja ada yang sifatnya kasus khusus ya, tapi ini kasus khusus gitu ya. Harapannya tentu kita tidak menunggu kondisi darurat gitu ya. Baru kemudian berpikir mengaku percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Misalnya kalau kita ada seorang yang sakit dalam kondisi darurat, dia ingin percaya kepada Yesus, ya tidak disuruh katekesasi 12 bulan dulu gitu ya. Dia dalam kondisi yang tidak mungkin, ya diberi pengajaran singkat, kemudian asal dia percaya dan kita baptis. Tapi setelah itu kalau dia masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, tentu harus ditindaklanjuti dengan kita memberikan pengajaran yang secara rutin. Tapi sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu untuk kasus-kasus khusus. Berharap bahwa kalau yang masih muda-muda, terutama yang dulu baptis anak, sudah dipersiapkan oleh orang tuanya pada usia remaja, ya mau menyisihkan waktu, karena ini bagian dari proses beriman sebenarnya. Jadi ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan saat ini, orang semuanya sibuk, tetapi menjadi kurang mau memprioritaskan waktu untuk belajar iman. Nah ini yang menjadi refleksi bagi kita semua. Nah kenapa kalau di GKI diatur, kenapa enggak tiap hari katekesasinya supaya cepat selesai? Sebenarnya kalau 6 bulan, 9 bulan itu cuma sekitar 24 topik begitu ya. Nah itu kalau mau tiap hari ya oke, tapi kan namanya sebuah proses belajar itu tentu perlu pengendapan gitu ya. Jadi durasi pelaksanaan 9 sampai 12 bulan seminggu sekali yang kelas reguler itu gitu ya. Dimaksudkan agar katekisan peserta ini belajar dengan tenang ya toh, tak dipaksakan belajar, bisa dinikmati dengan santai ya, tidak dimampatkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Diharapkan kan kalau kita belajar itu dengan santai, dengan sukacita, secara berkesinambungan, dapat menyerap materi pengajaran, memahami, menghayatinya dengan baik. Karena ini sebuah proses belajar yang juga memerlukan kesetiaan. Karena itu kalau di kelas katekesasi absennya juga dihitung gitu ya. Jadi mesti setia, karena mengikut Kristus juga mesti setia membutuhkan kesetiaan. Memang mungkin ada orang udah saya enggak usah 9 atau 12 bulan, 6 bulan enggak usah gitu. Saya tipe pembelajar yang baik, otak saya cerdas. Satu buku materi katekesasi yang dipelajari dalam waktu panjang itu bisa saya pahami dengan baik dalam semalam, karena saya bisa membaca cepat. Mungkin ada yang bilang begitu, ya mungkin bisa saja. Tapi sesungguhnya yang harus kita pahami adalah katekesasi itu bukan sekedar belajar agama, bukan sekedar tahu, ya, bukan sekedar transfer pengetahuan tentang siapa Tuhan, bukan. Tapi sebuah perjalanan komunikasi iman, di mana yang diharapkan bukan hanya tahu, bukan hanya paham, tapi juga belajar hidup setia sebagai anggota gereja, sebagai pengikut Kristus yang tentu menghargai aturan yang ada dan berada dalam langkah persekutuan dengan yang lain. Itu menarik loh kalau saya melihat, saya mengajar katekesasi yang terakhir ini yang saya ampu adalah kelas dewasa. Di tengah kesibukan mereka bekerja, kadang lembur lalu tidak masuk begitu ya. Di akhir kelas katekesasi saya bertanya, mereka mengatakan mereka senang ya, walaupun mereka capek pulang kerja begitu, dan yang membuat mereka senang itu bukan sekedar mereka belajar, tetapi berjumpa dengan teman baru ini ya, sebelumnya tidak kenal gitu, dan mereka merasakan dinamika dalam kelas yang bisa berdiskusi, ya mereka bisa bertanya, mendiskusikan sesuatu, pergumulan iman, dan itu mereka senang begitu. Nah inilah komunikasi iman begitu. Jadi kalau dalam proses katekesasi sebenarnya yang kita harapkan kita mau belajar
gitu ya. Bukan terpaksa, tetapi dengan sukacita, dan bukan hanya mementingkan yang penting memenuhi kuota gitu ya. Atau memenuhi panjangnya sudah ikut 9 bulan, 12 bulan, bukan sekedar itu. Atau yang penting saya sudah memenuhi target menyelesaikan membaca satu buku. Bukan itu sebenarnya. Yang harus kita ingat adalah apakah setiap mengikuti proses belajar di kelas katekesasi benar-benar memahami semua materi yang telah diterima, dan itu membuat iman saya makin bertumbuh hingga pada saatnya mantap mengambil keputusan. Oke, dengan kesadaran saya sendiri, dengan iman yang penuh, saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang penting di situ sebenarnya, Gusto ya. Jadi sekali lagi kalau ada pertanyaan kok lama apa enggak singkat gitu ya, saya menjawabnya sebenarnya itu ada kelas reguler dan ada kelas yang darurat. Nah tentu harapannya tidak memilih kelas darurat, kecuali memang benar-benar kondisi darurat. Begitu ya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali penjelasannya Bu Naning. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih yang penasaran kenapa kok lama, sudah dijelaskan nih sama Ibu Pendeta Naning. Jadi jangan menunggu sampai darurat nih. Ini pesan juga buat kita semua, jangan menunggu sampai darurat bagi yang belum katekesasi untuk segera katekesasi. Nah, tadi Bu Naning sudah menjelaskan tentang manfaat katekesasi yang begitu luar biasa. Nah, bila demikian manfaatnya dalam memperlengkapi, mempersiapkan orang percaya menjadi murid Kristus, berarti semestinya katekesasi ini berarti sudah lama ya Bu ya, harus diadakan. Sudah lama diadakan maksud saya. Ya. Silakan Bu. Katekesasi sebagai bentuk pendidikan iman gitu ya, tadi menggemakan, mengkomunikasikan iman, ya itu kan sudah ada dalam tradisi Alkitab ya, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya walaupun pada waktu itu tidak diberi nama katekesasi. Dalam Perjanjian Lama, katekesasi itu malah berakar kuat dalam sejarah dan tradisi bangsa Israel. Jadi dalam tradisi Yahudi, itu orang Yahudi itu rajin ya. Para orang tua Yahudi itu memang sudah menjadi tradisi, punya tanggung jawab mengajarkan. Ya, mengajarkan kepada anak-anaknya pengajaran iman. Karena itu setiap anak yang berusia genap 12 tahun itu targetnya akan disebut menjadi anak Taurat. Jadi sejak kecil mereka diajar gitu ya, orang tua mengkomunikasikan, meneruskan warisan pengajaran iman hingga pada anak genap 12 tahun dia bisa mungkin dilantik gitu ya, menjadi anak Taurat. Nah, anak Taurat itu dianggap sebagai anak yang anggota komunitas Yahudi yang sudah bisa bertanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat Yahudi. Nah, itu akarnya sebenarnya dalam tradisi itu gitu. Nah, sekitar abad-abad pertama itu ada semacam sekolah bagi anak-anak Yahudi. Kira-kira berumur 5-7 tahun mereka disekolahkan mendapatkan pengajaran dari guru-guru Taurat. Jadi orang Yahudi sangat concern dalam pendidikan iman gitu ya. Nah, pengetahuan yang mereka terima itu ya terdiri pembacaan, pelafalan Taurat gitu ya, pengakuan iman, doa juga. Hari-hari raya Yahudi kan banyak yang mereka mesti memahami. Jadi ketika mereka remaja, mereka kalau bahasa kita sekarang sudah lulus katekesasi gitu ya, mereka siap menjadi orang Yahudi yang beriman kuat gitu ya. Nah, dalam Perjanjian Baru kita melihat jemaat perdana mengadopsi jenis pengajaran ini untuk menunjang pelayanan mereka. Karena itu mereka menggunakan beberapa istilah ya, istilah Yunani ya gitu ya, katekisen, kateken itu ya, itu memberitahukan, mengajar, memberi pengajaran iman. Ada istilah didaskein, itu menyampaikan pengetahuan dengan maksud supaya orang yang diajar bertindak terampil secara iman. Ada istilah ginuskein, itu belajar atau mengenal gitu ya, pengenalan iman yang bersifat intelektualistis.
Jadi itu sangat ditekankan, malah ini kalau saya membayangkan kalau ujian ya ujiannya intelektual kayak sekolah begitu ya. Lalu ada istilah mantanen, itu adalah belajar yang mengindikasikan sebuah proses pertumbuhan rohani, di mana seseorang mencapai sesuatu bagi dirinya dan bagi perkembangan karakternya, kepribadiannya. Mereka jemaat mula-mula ya itu punya kelas-kelas begitu gitu ya. Lalu ada yang dekat dengan pedagogi ya, peudein gitu ya. Itu memberi bimbingan kepada anak-anak supaya mereka dalam dunia orang dewasa dapat menempati tempat mereka. Jadi mengantar anak-anak supaya bisa bersikap dewasa, dan kelak dewasa ya dalam komunitas orang dewasa mereka benar-benar siap seperti itu. Nah, itu abad-abad pertama. Jadi sangat, kalau kita melihat istilah itu sangat jelas bahwa gereja mula-mula itu punya kelas-kelas pengajaran yang boleh dibilang ini kelas berkesinambungan gitu ya, mempersiapkan intelektualnya, karakternya sampai kedewasaan mereka. Nah, abad kedua gereja menetapkan proses belajar katekesasi luar biasa. Ini selama berapa tahun? Gusto tahu 3 tahun. Wah. Jadi itu abad kedua loh ya. Baru abad kedua gereja mula-mula masih belum banyak orang Kristen belajar katekesasi, belajar pengajaran iman itu 3 tahun. Nanti kalau sudah di akhir kelas mereka diuji, ujian betul nih, dan kemudian lulus diterima pada baptisan dan perjamuan kudus. Wah, itu menjadi baptisan, perjamuan kudus itu menjadi semacam perayaan yang betul-betul mereka rindukan karena mereka telah belajar sekian lama, dan ini proses yang membutuhkan kesetiaan, ketekunan dan sebagainya. Nah, sebelum hari penerimaan dan peneguhan itu mereka tidak boleh doa Bapa Kami bersama dalam kebaktian umum, kalau istilah kita sekarang ya, kebaktian bersama jemaat, perjamuan kudus apalagi tidak boleh. Nah, sakramen-sakramen pada waktu itu hanya bisa dihadiri oleh anggota jemaat penuh yang telah lulus katekesasi tentunya ya. Nah, hal yang menarik adalah ada ritual-ritual. Jadi ini memang betul-betul kelas 3 tahun itu di abad kedua menjadi kelas katekesasi yang dihayati, dan itu proses belajar yang pada akhir kelas ada ritual inaugurasinya begitu ya. Jadi mereka itu antara lain ini ya, mereka ada semacam kebaktian, berdoa, berpuasa, mereka dimandikan, diurapi, diberi pakaian baru untuk menggambarkan mereka hidup baru, dan diberi nama baru. Mungkin nama baru warisannya masih ada ya sekarang ya, walaupun di GKI tidak pakai itu, tetapi di beberapa tempat kalau dibaptis kemudian ada nama baru begitu ya, mungkin masih ada. Jadi kayak wisuda gitu ya. Jadi bahkan dikatakan mereka ditiup untuk mengusir roh-roh jahat yang ada dalam diri mereka itu pada waktu itu ya. Pemimpin jemaat menumpangkan tangannya ke atas mereka sebagai tanda bahwa mereka menerima karunia Roh Kudus, tidak ada roh jahat menguasai mereka, dan mereka siap melayani Tuhan. Nah, kalau saya membaca ini sejarah proses katekesasi di abad kedua ini, saya melihat betapa besarnya perhatian gereja terhadap pendidikan warga gereja gitu ya, terhadap proses mempersiapkan orang untuk sungguh-sungguh beriman dan mengerti bagaimana hidup beriman. Berapa energi yang dikeluarkan dalam 3 tahun itu menunjukkan betapa besarnya perhatian gereja terhadap penerimaan anggota baru. Itu abad kedua. Kemudian abad keempat, lama-kelamaan peraturan itu kendor. Karena kekristenan mulai berkembang dan negara mengakui agama Kristen, dan bahkan agama Kristen dianak-emaskan oleh kaisar. Sehingga untuk menjadi anggota komunitas Kristen, menjadi orang Kristen itu gampang. Siapapun bisa diterima. Maka proses belajar dalam katekesasi itu juga turun kualitasnya. Terima aja deh, banyak ini sudah macam menjadi agama negara begitu, terima saja gitu ya. Nah, itu menjadi mengurangi
kualitas belajar iman. Pemimpin-pemimpin umat, ya, pemimpin iman yang sebelumnya adalah para pengajar iman itu berperan menjadi imam. Imam itu berarti pemimpin ritual ibadah saja, dan akhirnya kurang memperhatikan pendidikan iman, begitu ya. Dan akhirnya persiapan belajar iman 3 tahun itu berkurang menjadi 3 minggu saja. Ini yang menantikan waktu cepat senang ini ya. Enggak 3 tahun, 3 minggu saja gitu ya. Tapi waktu itu gereja memang kurang mementingkan pengajaran iman, kurang mementingkan khotbah, pengetahuan, ritual-ritual yang diperbanyak. Nah, mulai belajar lagi itu ketika terjadi reformasi. Reformasi, para reformator itu menghendaki umat Kristen yang betul-betul belajar iman, sadar dan mengetahui pengakuan imannya. Maka Alkitab diterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh daerah-daerah gitu ya. Diterbitkan buku-buku pelajaran iman yang disebut katekismus gitu ya. Lalu peraturan dan isi kurikulum katekisasi itu diubah sama sekali, hingga banyak mengajar anak muda dan orang-orang yang mau mengikut Kristus benar-benar mau belajar gitu ya. Mereka dilengkapi untuk mengenal dan percaya kepada Kristus dan tahu bagaimana tanggung jawab mereka menjadi pengikut Kristus dan menjadi anggota gereja. Dengan kata lain, para reformator menekankan katekisasi itu berfungsi sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan iman calon anggota jemaat, iman anggota jemaat dalam mengikut Kristus sebagai juru selamat. Nah, itu ceritanya akar sejarah katekisasi itu seperti itu gitu ya. Jadi kalau sebenarnya kan ini menjadi warisan yang kita terima sekarang. Karena kita gereja reformasi ya, gereja Protestan, maka kita melaksanakan katekisasi karena semangat para reformator untuk mengembalikan semangat belajar iman. Nah, inilah yang kita pegang ya, karena memang itu sangat penting untuk membekali juga anggota jemaat hingga kemudian bisa mengambil bagian dalam pelayanan gereja, bukan sekedar ikut-ikutan tapi dengan sukacita, dengan dorongan iman, dengan pemahaman iman yang betul. Seperti itu. Baik, sudah jelas ya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih bahwa katekisasi ini bukan baru muncul di akhir-akhir ini, tapi ini sudah lama dan sudah memiliki sejarah yang sangat panjang ya Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dan dari sini kita sudah ketahui bahwa sejak awal katekisasi ini ada, ini untuk membekali ya Ibu Naning ya, untuk membekali calon jemaat atau membekali murid Kristus sebelum mereka menjadi jemaat, mereka bisa hidup memiliki iman yang sejati, memiliki dasar iman yang kuat dan bisa hidup dalam iman yang setia dan taat kepada Kristus. Nah, berarti di sini timbul pertanyaan lagi nih Bu Naning dalam hal berkaitan dengan dasar iman nih dari katekisasi, mempersiapkan mereka untuk memiliki dasar iman yang kuat. Berarti apakah orang-orang atau mereka yang lulus katekisasi sudah pasti dijamin nih memiliki dasar iman yang kuat? Nah, ini pasti banyak yang penasaran juga nih. Apakah setelah melewati proses katekisasi sudah pasti dijamin memiliki dasar iman yang kuat? Silakan Bu. Harusnya begitu. Harusnya begitu gitu ya. Jadi kalau gereja punya tugas untuk membekali, memperlengkapi setiap anggota gereja, setiap calon anggota gereja gitu ya, untuk benar-benar beriman. Maka gereja ini mempersiapkan ya materi ya toh, materi katekisasi, kurikulumnya yang dengan harapan goalnya, tujuan akhirnya orang benar-benar punya dasar iman yang kuat. Nah, itu disadari oleh gereja ya. Efesus 4 ayat 12 sampai 13 itu kan panggilan gereja memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, gereja sangat menghayati ini.
Karena itu mempersiapkan materi katekesasi. Para pengajarnya juga tentu mesti orang yang punya pengetahuan iman yang betul gitu ya, bukan asal gitu ya. Tetapi orang yang mengikuti katekesasi, para peserta juga diharapkan bukan sekedar formalitas saja mengikuti gitu ya, supaya nanti saya bisa disidi, dibaptis, diterima sebagai anggota. Benar-benar harus dengan jiwa mau belajar. Nah, kalau dua-duanya ini gereja mempersiapkan dengan baik, pesertanya juga dengan kesadaran bahwa dengan sukacita belajar, menyambut dengan sungguh-sungguh, maka saya kok yakin setiap lulusan katekesasi itu punya dasar iman yang kuat. Kalau pertanyaannya apakah dijamin, ya berpulang kepada masing-masing. Iya, benar. Ya kan? Iya. Setiap orang itu punya punya kehidupan yang kita tidak bisa menjamin gitu ya. Tapi yang bisa dilakukan kita sebagai gereja, paling tidak majelis jemaat, para pendeta itu mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan harapan punya dasar iman yang teguh. Maka sebenarnya kalau di akhir kelas katekesasi itu ada yang namanya kelas pemantapan. Kalau di kelas saya akan berikan ujian. Gitu ya. Berikan ujian itu gini. Ujian betul, mereka saya beri banyak pertanyaan, mereka harus bisa menjawab, dikumpulkan. Nanti saya akan tahu si A ini secara pengetahuan ya, itu baru pemahaman, paham tidak. Oh, si B paham atau tidak. Kalau selesai itu saya umumkan, kalian nilaimu begini, nilaimu seperti ini. Lalu saya berikan kesempatan mereka untuk bertanya. Materi mana yang kalian belum paham? Mereka bilang, Bu, saya masih bingung ini, saya masih bingung itu. Oh, yuk kita bicarakan lagi. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang saya perlu mendeteksi. Apakah dia sekedar paham atau memang dia sudah punya iman yang kuat? Itu studi kasus. Ya, ada pertanyaan sifatnya studi kasus. Nanti kita diskusikan lagi di kelas pemantapan itu. Apakah orang ini hanya hafalan atau memang dia punya iman yang kuat? Nah, memang kalau lulus katekesasi, saya tidak bisa mengatakan pasti dia itu imannya jos gitu ya, 100%. Ya, saya hanya melihat itu pemahaman imannya. Karena itu kemudian kita membimbing dia untuk ada dalam gereja, dalam persekutuan gereja, yang masuk dalam katekesasi seumur hidup gitu ya, dalam komunitas di komisi, di live group, di friend, kalau pemuda begitu ya, di sektor. Nanti kita akan lihat. Kita akan terus dampingi karena proses beriman itu proses seumur hidup dan proses belajar seumur hidup. Yaitu tanggung jawab gereja. Ya, tadi kan saya katakan kelas yang hitungannya hanya bulan ini, 6 bulan, 9 bulan atau 12 bulan, itu kan sifatnya hanya mengantar ya. Hanya kalau saya bilang bolehlah disebut kelas dasar. Kelas dasar itu ya belum lulus mestinya. Iya kan? Baru masuk dalam CD diterima anggota. Ya kalau kita sekolah dasar itu kan belum lulus semua pendidikan, harus melanjutkan ke sekolah lanjutan gitu kan, kalau supaya kita menjadi lebih kuat begitu. Demikian pula orang Kristen, pengikut Kristus, kalau dikatakan apakah dijamin punya dasar iman yang kuat, dari segi pemahaman oke. Nanti majelis jemaat melakukan percakapan, juga akan melihat apakah dia paham dan dia betul-betul punya iman yang kuat. Ujian yang sesungguhnya ada dalam kehidupan. Nanti kita pantau terus dalam pelayanan ya. Apakah dia habis katekesasi hilang dari peredaran? Gitu ya. Bisa saja gitu ya dulu karena hanya memenuhi syarat lalu dia hilang dari peredaran, kita mesti cari. Nah, itu tugas gereja masih mendampingi agar setiap anggota jemaat betul-betul punya dasar iman yang kuat dan terus bertumbuh.
begitu. Baik, Ya. luar biasa sekali penjelasannya Bu Naning. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir dari saya nih Bu Naning. Nah, ini biasanya pertanyaan ini sering ditanyakan oleh calon pasutri dimanapun mereka gereja yang ada katekesasinya. Biasa pertanyaan ini sering muncul bagi mereka yang mau menikah. Nah, kebetulan saya juga belum nikah nih Bu. Jadi pertanyaan ini juga sekaligus menjawab ini buat saya juga. Pertanyaannya itu adalah, apakah katekesasi itu menjadi syarat nikah bagi calon pasutri yang mau diberkati di GKI? Oke. Boleh dong Bu. Guslo sudah katekesasi? Sudah. Sudah kan? Sudah Sidi. Ya. Syukur sudah. Sebenarnya syarat mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan pernikahan adalah salah satu dari pasangan itu adalah anggota. Jadi kalau mau nikahnya di Resut, ya salah satu adalah anggota GKI Resut. Nah, ketika ada syarat salah satu adalah anggota GKI Resut, untuk menjadi anggota GKI Resut, maka dia harus sudah baptis atau sidi. Baptis dewasa atau sidi. Ya kan? Iya. Kalau dia dari gereja lain, dari yang tidak seajaran, ya penerimaan anggota. Iya. Nah, itu mesti diawali dengan Katekesasi. katekesasi. Belajar dulu. Begitu. Iya. Makanya tadi saya mengatakan jangan tunggu situasi darurat. Iya, Kadang-kadang sudah dekat waktunya pernikahan, Iya. loh saya belum sidi, belum katekesasi, pada ini lama. Iya, begitu ya. iya. Itu yang biasanya orang tua yang bertanggung jawab akan mengarahkan anaknya begitu remaja katekesasi, hingga nanti pada saat menikah, Iya. rencana menikah itu sudah dipersiapkan dia menjadi anggota gereja. Tapi jangan dibalik, ikut katekesasi sekedar karena mau menikah gitu ya. Iya, Bu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Naning untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Saya sendiri secara pribadi merasa sangat bersyukur dengan pendalaman ajaran GKI hari ini mengenai katekesasi, karena saya bisa memahami lebih dalam, dan saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di tempat masing-masing juga merasakan hal yang sama, bisa lebih memahami tentang katekesasi. Dan saya bersyukur juga, saya juga sudah pernah katekesasi nih Bu Naning. Jadi saya udah nggak darurat lagi. Terpaksa enggak dulu? Oh enggak. Saya lancar terus, mengikuti secara penuh. Luar biasa. Iya. Dan saya bersyukurnya karena katekesasi ini juga bisa mendorong kita untuk bisa semakin belajar tentang firman Tuhan, dan bisa membuat hidup kita, kalau kita melanjutkan hidup, bisa dengan beriman yang teguh dan tetap setia kepada Tuhan. Nah, luar biasa sekali nih Bapak Ibu, karena kita bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa mengenai topik mengapa perlu katekesasi oleh Ibu Pendeta Naning. Dan ini mengingatkan saya juga mengenai sebuah quotes, kata-kata mutiara nih Bu Naning. Ada sebuah penginjil yang mengatakan begini, bahwa Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Jadi kekristenan tanpa pemuritan, kekristenan tanpa pengajaran itu akan selalu menjadi kekristenan tanpa Kristus. Jadi ini sejalan sekali nih dengan apa yang disampaikan oleh Bu Naning, bahwa katekesasi itu sangat penting. Karena Yesus Kristus sendiri, dia sebelum menyebarkan Injil, dia membentuk murid. Luar biasa sekali Bu Naning. Nah, ini kebetulan kita sudah berbicara cukup panjang, dan tak terasa waktunya juga sudah panjang juga ya Bu Naning ya. Seperti tadi baru 1 menit saya menyapa Bu Naning, udah mau habis waktunya. Baik Bu Naning, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri pendalaman ajaran GKI hari ini. Sekaligus saya juga memohon Bu Naning untuk bisa menutup kita juga nanti dalam doa. Silakan Bu Naning. Baik. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengambil keputusan percaya kepada Tuhan Yesus itu mudah. Tapi hidup setia dan beriman teguh kepada Tuhan itu tak selalu mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak cobaan. Karena itu saya mau mengingatkan kita pada Matius 19 ayat 30 yang mengatakan, namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Matius 7 ayat 21 juga mengatakan, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Sesungguhnya
katekesasi membekali kita untuk menjadi orang percaya yang setia, beriman teguh dalam segala kondisi, dan setia melakukan kehendak Bapa. Oleh karenanya, jangan puas hanya dengan mengikuti kelas katekesasi dasar. Mungkin ada mengikuti 6 bulan, 9 bulan, atau 1 tahun. Mari lanjutkan perjalanan sebagai murid Kristus yang terus belajar dalam katekesasi seumur hidup. Semangat ya Gusto. Siap. Terus Terima kasih. belajar iman supaya kita makin bertumbuh, makin kuat sebagai pengikut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar mengenal Tuhan, mengenal Kristus, mengenal Roh Kudus. Kami bersyukur Engkau mempersiapkan kami dalam kelas katekesasi yang pernah kami lewati. Kiranya Tuhan menolong majelis jemaat, menolong para pendeta, agar Tuhan pakai untuk terus mendidik umat untuk berada dalam proses pertumbuhan iman, dalam kelas-kelas belajar yang memampukan umat sungguh-sungguh beriman teguh. Berkati tiap kelas katekesasi dan berkati tiap umat-Mu yang sudah lulus katekesasi, agar terus memiliki semangat untuk belajar dalam katekesasi seumur hidup, dalam setiap forum-forum, media-media pembelajaran firman Tuhan. Tuhan berikan semangat kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Pendeta Sama-sama. Naning sudah menjadi saluran berkat Tuhan buat kita semua dalam kegiatan pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman Surabaya hari ini. Kami mendoakan kiranya Ibu Pendeta Naning senantiasa diberkati dan senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, demikianlah kegiatan pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman Surabaya hari ini dengan topik mengapa perlu katekesasi. Kiranya melalui kegiatan ini kita juga semakin bertumbuh dalam iman yang sejati kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saudara-saudari semua, dan biarlah melalui kegiatan ini kita juga dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan pendalaman ajaran GKI Residen Sudirman Surabaya berikutnya dengan topik-topik yang tentunya tidak kalah menarik. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu saudara-saudari semua. Shalom. Shalom.